Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran informatika untuk kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian wireless. Pada era globalisasi saat ini, penggunaan telekomunikasi semakin pesat. Telekomunikasi dapat diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk mengirim atau menyampaikan sebuah data maupun informasi. Dalam perkembangannya, diawali dengan penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell. Zaman itu masih menggunakan kabel. Seiring berjalannya waktu, komunikasi dijalankan menggunakan jaringan nirkabel atau wireless. Meski jaringan kabel masih digunakan, wireless dapat diartikan tanpa kabel, yaitu merupakan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Saat ini teknologi wireless sudah sangat maju. Dapat dilihat dengan banyaknya perangkat-perangkat yang memanfaatkan teknologi wireless ini. Penerapan teknologi wireless. Yang pertama, smartphone. Hampir setiap orang di dunia sudah menggunakan smartphone ini untuk berkomunikasi jarak jauh. Dengan menggunakan smartphone atau telepon genggam, kita bisa mendapatkan informasi dari orang lain meski terpisah dengan jarak yang sangat jauh. Kemudian yang kedua adalah perangkat komputer. Awalnya perangkat komputer tidak menggunakan sistem wireless karena tujuan awalnya adalah untuk mempercepat perhitungan serta untuk penyimpanan data. Seiring berjalannya waktu, wireless mulai dipasang pada komputer. Pemasangan tersebut bertujuan supaya komputer dapat terhubung dengan internet untuk alasan komunikasi. Yang ketiga adalah transfer energi. Mungkin pada zaman dahulu, untuk transfer energi dengan menggunakan wireless terdengar sangat mustahil. Tetapi tidak dengan sekarang, pada era saat ini, sudah bukan merupakan suatu yang mustahil. Kita dapat mengisi daya pada smartphone dengan menggunakan wireless charging. Wireless charging tentunya tidak membutuhkan kabel untuk transmisi daya, melainkan bisa dengan bantuan gelombang, sehingga tidak perlu susah payah untuk membawa kabel charger smartphone. Kemudian yang keempat adalah GPS untuk navigasi. GPS digunakan sebagai sarana navigasi yang dapat menunjukkan letak atau posisi pengguna di atas permukaan bumi. Pada prinsipnya, untuk menentukan posisi dari pengguna dapat menggunakan bantuan satelit. Satelit akan menggunakan pemancar gelombang untuk mengukur posisi pengguna dari satelit tersebut, sehingga dibutuhkan lebih dari satu satelit untuk menentukan posisi secara tepat. Penggunaan GPS sangat membantu dalam proses pelayaran. Hal ini karena sangat sulit menentukan posisi kapal ketika di laut, karena yang terlihat di sekeliling hanyalah air saja. Namun untuk membuat satelit memerlukan biaya yang mahal. Oleh karena itu, pada setiap satelit pasti dilengkapi dengan jam atom guna mengukur posisi pengguna di permukaan bumi. Yang kelima adalah satelit televisi. Televisi digunakan untuk memproyeksikan atau menampilkan gambar audiovisual yang dipancarkan melalui satelit maupun pemancar yang ada di permukaan bumi. Televisi sangat mudah ditemukan dan hampir semua orang mempunyainya. Televisi dapat disebut sebagai salah satu sarana komunikasi. Kemudian yang keenam adalah remote. Remote control sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah aturan pada sistem yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat beberapa alat elektronik yang menggunakan remote seperti AC, TV, proyektor, speaker, dan masih banyak lagi yang lainnya. Prinsip dari remote adalah dengan menggunakan atau dengan mengirimkan gelombang inframerah. Kemudian keunggulan wireless atau kelebihannya. Fleksibel atau mudah untuk dikembangkan. Kemudian instalasinya relatif cepat. Biaya pemeliharaannya tidak terlalu tinggi, serta cocok untuk pengguna yang mobilitasnya tinggi. Kekurangan wireless. Keamanan data sangat rentan untuk diretas atau dihack. Kemudian terdapat resiko interferensi gelombang, gangguan gelombang. Kemudian resiko delay sangat besar. Kemudian kualitas signal sangat dipengaruhi oleh
cuaca, dan letak geografis. Dan kemungkinan penyadapan sangatlah tinggi. Terima kasih telah menyimak pembahasan materi informatika kelas 8 minggu ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.